Ya, dan seperti yang kita ketahui bahwa orang Majus, 3 orang Majus ya dari timur, dikatakan bahwa mereka mengikuti tuntunan bintang itu untuk menemukan Yesus yang lahir di Bethlehem. Nah, Matius pasal 2 ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama dengan bersuara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oke. 1 2 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, jadi ada raja-raja dari timur ya, 3 orang Majus. Ya, memang tidak disebutkan 3 orang, tetapi berdasarkan hadiah yang dikasih ke Yesus ya bisa disimpulkan ada 3 ya. Ya, jadi ada 3 orang Majus dari timur mengikuti tuntunan bintangnya di timur. Kemudian mereka mencari Yesus ya, memasuki teritorial Israel. Mereka ketemu dengan rajanya waktu itu Herodes dan mencari si raja orang Yahudi yang baru lahir. Karena menurut ilmu perbintangan mereka dan keyakinan mereka, kalau ada bintang jenis ini yang muncul, ini ada suatu pertanda besar bagi alam semesta. Ada seorang tokoh penting yang sedang lahir ketika bintang ini muncul. Nah, saudaraku, Bapak Ibu sekalian, banyak orang atau para ahli menyelidiki ini bintang jenis apa ya, gitu ya. Kok bisa bergerak gitu ya, bergerak dan memberi petunjuk kepada 3 orang ini sampai mereka menemukan Yesus ya. Nah, ada beberapa teori. Yang pertama dikatakan bahwa mungkin itu adalah meteor ya. Tapi masalahnya adalah meteor ini kalau dia jatuh itu dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dalam hitungan detik memasuki atmosfer bumi, hancur. Kadang-kadang ada yang lolos jatuh di kebun siapa gitu ya dan menimbulkan suatu lubang yang besar. Jadi sepertinya itu bukan meteor, karena kalau meteor dia jatuh bukan memberi petunjuk ya. Kemudian yang kedua, teori yang kedua adalah dikatakan itu bintang yang dikenal dengan bintang nova. Nova, bintang baru yang sangat terang ya, sangat terang dengan tiba-tiba, bahkan diyakini bahwa dia meledak sehingga menimbulkan suatu terang yang luar biasa, 50.000 lebih terang daripada matahari. Begitu teori menurut para peneliti. Ya. Tapi juga masalahnya adalah dan dikatakan bahwa setelah dia menimbulkan terang yang tiba-tiba dan sangat terang, bahkan diyakini meledak itu, dia bisa bertahan berbulan-bulan terangnya itu gitu ya. Tapi dia tidak bergerak masalahnya. Ya, dia tidak bergerak, misalnya dari mana ke mana memberi petunjuk juga tidak. Ya, jadi ini juga gugur. Kemudian juga kalau dia terang sekali, apalagi melebihi matahari, berarti bukan hanya orang Majus yang bisa melihat. Semua orang bisa melihat, ya, dan dia tidak bergerak. Ya. Nah, yang ketiga adalah komet. Ya, komet atau kata lainnya adalah bintang berekor. Jadi satu bintang yang ada ekornya gitu ya, sehingga sekarang-kadang disebut bintang sapu karena ada ekornya, modelnya kayak sapu gitu ya. Bintang berekor, nah ini dia bisa bergerak ya, bisa bergerak, dan ternyata catatannya ini justru yang memvalidasinya itu adalah catatan dari Tiongkok. Gitu ya, perhatikan baik-baik ya. Ya, jadi justru ada catatan para ahli zaman dulu kan belum ada peralatan yang canggih, jadi bahkan misalnya seorang pelaut ingin tahu arah pun lihat berdasarkan bintang begitu kan. Jadi zaman dulu bintang itu sangat penting untuk menentukan waktu, musim, jam, arah dari sebuah kapal gitu ya. Ya, jadi ada ahli-ahli astronomi namanya ya. Nah, yang sempat mencatat dengan baik ahli-ahli astronomi dari Tiongkok. Ya. Saudaraku, dikatakan bahwa pada tahun 5 sebelum Masehi, ya, catatan astronomi Tiongkok
Ya, dan Korea melaporkan adanya sebuah komet yang dapat dilihat selama 70 hari. Berarti 22 bulan lebih atau 10 minggu lamanya. Jadi ada satu komet yang muncul pada tahun 5 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Ya, dan komet itu bertahan selama 10 minggu atau 70 hari. Ya. Nah, laporan dari Tiongkok ini pada masa, saya bacakan ya, cuma mungkin intonasinya nggak pas gitu ya. Pada masa Qian Hansu gitu ya. Ya, dalam buku ya atau kitab gitu ya, Hopeng Yoke ya nomor 20 katalog nomor 63 berbunyi demikian. Ya. Yang kalau diterjemahkan itu begini. Selama jarak antara 10 Maret dan 7 April tahun 5 sebelum Masehi, sebuah komet bintang berekor yang kelihatan lebih dari 70 hari muncul dekat dengan Alpha dan Beta Capricorni. Itu rasi bintang. Ya. Oke. Dalam catatan tersebut juga disebutkan bahwa bintang itu tampak terus-menerus selama 70 hari. Oke, selama 70 hari. Kemudian di dalam artikel yang saya baca ini dikatakan bahwa lamanya penampakan ini 70 hari tersebut sesuai dengan perkiraan lamanya perjalanan para orang Majus itu, yaitu 1 sampai 2 bulan, dan kemungkinan pergerakan bintang itu dari timur ke selatan. Jadi ternyata catatan astronomi di Tiongkok ini sesuai dengan perkiraan lamanya perjalanan orang Majus tadi yang di Matius pasal 2 itu ya, menuju berangkat dari timur menuju ke selatan ke arah Yerusalem. Ya. Jadi setelah orang-orang Majus tersebut melihat pertama kali ya di timur bintang itu ya pada pagi hari dan bergerak ke arah barat daya lalu lebih ke selatan, mereka mengikutinya sampai ke Yerusalem sebelah barat daya dari Persia yang memakan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan dan melihat bintang itu di selatan dan akhirnya menghilang. Jadi bintang yang menuntun orang Majus menjadi petunjuk bagi 3 orang Majus untuk menemukan raja yang baru lahir. Dari timur berdasarkan bintang menempuh jalan yang jauh datang mencari Yesus yang baru lahir. Itu artinya Yesus bukan hanya untuk orang Kristen, Yesus bukan hanya untuk orang Israel, Yesus untuk semua bangsa. Amin, saudaraku. Amin. Jadi semua orang boleh percaya Yesus. Karena Yesus juga sering saya katakan bukan agama, bukan sekte, bukan aliran kepercayaan. Yesus adalah Tuhan. Dia di atas semua agama. Kalau di Indonesia ada 6 agama, maka Yesus tidak terkotak dalam salah satunya, termasuk Kristen. Dia ada di atasnya. Semua agama boleh percaya Yesus karena dia bukan agama. Dia bukan milik orang Kristen. Dia datang untuk semua manusia. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada juga yang disebut dengan bintang timur. Kita baca yang bersuara, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini ayat yang sering kita atau dihotbahkan atau dibagikan, kita yakini bahwa ini bercerita tentang kejatuhan daripada iblis. Tapi dia di sini disebut bintang timur, putra fajar, ya. Bintang timur, putra fajar. Sementara Yesus juga nanti kita lihat di ayat yang lain, Yesus itu juga disebut bintang timur. Jadi Yesus lahir, 3 orang Majus diberi petunjuk oleh bintang dari timur. Di Wahyu nanti kita lihat di poin ketiga nanti, Yesus disebut bintang timur, ya. Tapi di sini iblis juga disebut bintang timur,
putra fajar. Ya, yang kemudian di dalam Alkitab versi King James yang menggunakan istilah Latin untuk bintang timur ini dengan nama Lucifer. Ya, ini adalah bintang timur ini adalah nama lain daripada Venus, planet Venus yang biasanya pada momen tertentu di setiap tahun atau di tahun tertentu dia bisa muncul lebih terang sebelum matahari terbit. Nah, mungkin kalau kita di kota sudah kurang perhatikan bintang-bintang ya. Ya kan, sudah sibuk dengan TV gitu ya. Sibuk dengan game, dengan handphone, sehingga kurang memperhatikan pergerakan atau apa sih yang terjadi di langit sana gitu ya. Nah, saya ingat waktu dulu saya masih kecil, karena di kampung nggak ada TV, pokoknya di kampung lah. Ya, suasana alam kadang-kadang kalau langit cerah, malam-malam itu kita suka setelah orang tua pulang dari kebun gitu ya, suka duduk, buka tikar, makan di depan rumah gitu ya. Sambil ngelihat ini bintang-bintang ini gitu ya. Dan seingat saya juga pada masa kecil itu ada bintang yang nampak jelas di pagi hari sebelum matahari itu terbit. Nah, itu yang disebut dengan bintang timur atau Venus ya. Venus yang pada momen tertentu, dia nggak setiap saat ya. Ada waktu tertentu nanti dia bisa muncul sangat terang menjelang matahari terbit. Itulah bintang timur. Ya, Venus yang dalam bahasa Latin itu Lucifer gitu ya. Lucifer ya, sehingga akhirnya Lucifer ini asal waktu kita sebut langsung kita pikirnya iblis, kejatuhan iblis berdasarkan ayat ini. Jadi dalam Alkitab versi King James itu bintang timur ini tulis Lucifer, gitu ya. Nah, padahal itu bahasa Latinnya sebenarnya, artinya bintang timur Venus itu ya. Nah, jadi si iblis, malaikat yang jatuh itu juga disebut bintang timur, ya. Artinya apa di sini Bapak Ibu sekalian? Artinya ini suatu penyamaran atau bintang yang palsu, imitasi. Ya. Yang coba kan dikatakan tadi kalau kita baca di sini dikatakan bahwa dia ingin menyamai yang maha tinggi. Aku hendak, coba saudara perhatikan kata aku hendak. Aku hendak naik ke langit. Aku hendaknya 2 kali. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak 3 kan. Duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak 4. Naik mengatasi ketinggian awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi dia adalah satu malaikat yang sombong, yang hendak menyamai yang maha tinggi. Dia ingin jadi bintang fajar, bintang timur. Dia ingin diikuti, dia ingin mengesankan manusia, dia ingin mempengaruhi manusia dengan cahayanya, tapi imitasi. Ini bintang yang palsu, Venus yang palsu, ya. Dia ingin menipu manusia, ya. Dia ingin, makanya dia menawarkan kekuasaan kepada Yesus, ya. Tuhan juga menjanjikan kuasa kepada Adam dan Hawa. Beranak cucu taklukkan kuasa bumi ini. Dia datang menawarkan yang palsu. Di Taman Eden dia menipu Adam dan Hawa. Kalau kau makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu tidak akan mati, saudaraku. Jadi dia ingin dapat pengikut juga. Bahkan di sana dia ingin menyamai yang maha tinggi. Inilah bintang yang palsu. Mirip, saudaraku. Menawarkan kekuasaan, menawarkan kenyamanan, tapi dengan cara-cara yang bukan dari Tuhan. Ya, makanya dia menawarkan kuasa, ya, jabatan, posisi, uang, kenyamanan, tapi yang material, yang semu, yang palsu, yang imitasi. Hati-hati. Ini bintang imitasi. Baca dan bersuara. Wahyu 9 ayat 1, 1, 2, 3. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ya, jadi kitab Wahyu ini penuh dengan simbol-simbol. Ya, ada yang sudah terjadi seperti kejatuhan iblis ini. Ada yang sedang terjadi dan ada yang akan terjadi seperti akan datangnya antikris, akhir zaman, kiamat dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika malaikat kelima meniup sangkakalanya, maka aku melihat, Yohanes penulis kitab Wahyu ini melihat sebuah bintang. Jadi malaikat-malaikat itu sering disebut juga bintang, ya. Ya. Aku melihat bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Berarti kan bukan bintang meteor kan? Karena bisa pegang kunci ini, ya. Ini tentang malaikat yang jatuh, bintang timur yang palsu, yang imitasi, yang hendak menyamai yang maha tinggi. Saudaraku, ya. Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9.
Kita baca dan bersuara. 1, 2, 3. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi bintang yang jatuh tadi yang di Wahyu pasal 9 ayat 1, ini lebih dijelaskan lagi. Bahwa yang jatuh itu, si bintang tadi yang jatuh adalah iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Berarti surga di atas, maka Yesus naik ke atas. Ya, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Makanya ada banyak macam roh-roh jahat. Ada genderuwo, kuntilanak. Ya, roh ini, roh. Kadang-kadang dia menyusup dalam budaya. Menjadi dewa ini, dewa itu. Guys. Jangan terkecoh. Oke, 13 dan 14 saya bacakan. Dan jadi si ular tadi kan ada ular tua kan? Iblis Satan kan? Dan ketika naga, jadi si ular tua tadi yang ada iblis Satan itu dilambangkan dengan ular yang ada di Taman Eden waktu itu. Lalu di sini disebut naga. Naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan. Tadi kan dilemparkan, bintang dilemparkan, ular dilemparkan, ya kan? Ke bumi. Ya, naga waktu dia sadar dilemparkan ke atas bumi, dia memburu perempuan yang melahirkan anak. Anaknya Absar. Laki-laki itu. Itulah lewat tangan Herodes. Mau membantai semua bayi di bawah umur 2 tahun. Ya, perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Saudaraku, ya. Jadi ini iblis kalau dibilang jahat, bukan jahat lagi, super jahat bengis. Bersyukur kita ada darah Yesus mengcover kita, roh di dalam kita lebih besar, dan Yesus sudah mati mengalahkan dia. Ya, saudaraku. Oke, kemudian kita lihat lagi misalnya di dalam Lukas 10 ayat 18. Lukas 10 ayat 18. Ini kata Yesus ya, kita baca bersuara. Lukas 10 18. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya. Jadi bintang yang jatuh itu bintang fajar tadi. Ya, bintang fajar yang imitasi telah jatuh. Dialah yang menyesatkan bangsa-bangsa. Dialah si ular tua, ular naga, Satan, iblis yang menipu manusia. Dialah pencuri yang datang untuk membunuh dan membinasakan manusia. Nah, itu bintang yang kedua ya. Tadi kan bintang timur yang memberi petunjuk kepada 3 orang Majus. Kedua adalah bintang timur imitasi, palsu, yang menyesatkan bangsa-bangsa. Terakhir ada juga istilah bintang timur di Wahyu 22 ayat 16. Kita baca dan bersuara 1, 2, 3. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wow, haleluya. Katakan amin. Inilah bintang yang asli, bintang timur yang gilang gemilang. Dialah Venus yang asli yang akan muncul di pagi menjelang matahari fajar menyingsing. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan yang saya pernah bagikan beberapa waktu lalu, bahwa dunia ini semakin hari semakin gelap, semakin kacau, seperti menuju suatu titik kehancuran, betul? Supaya manusia tidak mendapatkan harapan di dalam apa yang ada di dunia ini, kecuali dalam Yesus. Nah, jadi makin kacau, chaos, kacau. Dikatakan perang, bangsa melawan bangsa, kelaparan, kejahatan, penyesatan di mana-mana, kasih orang semakin dingin, ya, orang memberontak, tidak menyukai hal rohani, berontak kepada orang tua, egois, cinta uang dan lain sebagainya. Kondisi manusia semakin hari makin merosot. Makin gelap, ibarat kalau cuaca tuh makin malam, tengah malam. Ya kan? Baru tiba-tiba muncul si bintang fajar menjelang pagi. Ya. Di tengah antikris berkuasa, manusia udah ketakutan, gak ada harapan lagi. Di dunia ini tidak bisa mengandalkan uang lagi, tidak bisa mengandalkan harta, posisi, jabatan. Gempa bumi, gunung meletus, matahari hancur, kemudian dikatakan bulan pun berdarah atau hancur, ya, seperti apa? Pada saat itulah
muncul. Ibarat kayak film tuh, nih tokoh nih. Tokoh utamanya yang tadi tuh si antagonisnya itu si iblis, si bintang imitasi. Datang tokoh aslinya, pemeran utamanya, bintang timur yang gilang gemilang, Yesus. Setiap orang berseru kepada nama itu akan diselamatkan. Amin, saudaraku. Haleluya, luar biasa. Dialah bintang timur yang gilang gemilang. Dialah harapan kita, dialah petunjuk bagi kita, dialah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Oke, kita baca dan bersuara. 1, 2, 3. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, jadi bintang timur yang sejati ini harus timbul di dalam hati kita, ya. Terlahir di hati kita. Berbahagialah kita yang sudah lahir baru. Yesus sudah terlahir di hati kita. Bintang timur itu sudah bersinar di hati kita, dan itu yang harus kita ceritakan kepada keluarga kita, famili kita, kenalan, kota, sekolah, kampus, kantor, tempat bisnis kita, supaya mereka juga beroleh kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, ya. Amin, saudaraku.